Usai Iran kembali menutup akses Selat Hormuz, dikabarkan dua kapal Garda Revolusi Iran atau IRGC menyerang sebuah kapal tanker. Pada serangan ini, kapal tanker dan awak kapal dalam kondisi aman. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Penutupan di Selat Hormuz ini karena Amerika terus melakukan tindakan bajak laut dan pencurian maritim. Ya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada Jumat kemarin merilis rekaman video pemblokadean Selat Hormuz. Angkatan Laut Amerika Serikat memerintahkan sebuah kapal dagang untuk berbelok ke Teluk Oman. Sejak Senin kemarin, Amerika Serikat memberlakukan blokade Angkatan Laut di Selat Hormuz untuk menekan Iran menyetujui persyaratan mereka di meja perundingan. Pemblokadean Angkatan Laut Amerika Serikat menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Seperti dalam video yang dirilis, Amerika Serikat memerintahkan sebuah kapal dagang di Selat Hormuz untuk berbelok ke Teluk Oman. Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz untuk membatasi ekspor minyak Iran. Aksi Amerika Serikat ini pun memicu ketidakstabilan di pasar energi global dan meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk. Sebelumnya, jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Ya, sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam terakhir. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Irak. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. Pemirsa, seorang warga kota Aron, Lebanon Selatan berhasil mengambil bendera Israel setelah militer IDF menanamkan tiang bendera bersama dengan kamera pengawas. Aksi pemberani seorang warga Arnon terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Bendera yang dipasang oleh sekelompok tentara Israel di atas bukit saat serangan darat dibuang oleh warga Arnon. Aksi ini menandai hari pertama gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon. Meski di bawah ancaman serangan udara Israel, warga Lebanon tidak takut untuk kembali ke kampung halamannya. Empat 40 hari menunggu di pengungsian, ribuan warga Lebanon akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Hal ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan penjajah Israel yang dimulai pada 17 April lalu. Jembatan Tair Falis yang telah dihancurkan penjajah Israel membuat warga Lebanon Selatan terpaksa menyeberangi Sungai Litani dengan kendaraan mereka. Sementara itu, pejalan kaki terpaksa menyeberangi jembatan yang sebagian hancur. يعني كنا ناطرينه هذا اليوم نحن من أكثر من 40 يوم. الحمد لله هلا رجعنا ضيعتنا عصريفة نشكر الله. مثل ما شايفين هلا نحن عم نساعد العالم إنه تطلع هذا الجسر بصفوا سياراتهم برا بيطلعوا بيجي حدا بياخذهم من هاي الميلة. يعني شو بدنا أول شيء بدنا نوجه الشكر لدماء الشهداء وللمقاومين اللي صمدوا واللي خلونا نرجع على هذا الضيعة. Menurut Badan Pengungsi PBB, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi sejak 2 Maret lalu akibat agresi militer Zionis Israel di Lebanon.
Pemirsa tak lagi percaya pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, warga Tel Aviv gantungkan harapan perdamaian pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, sejumlah warga juga berharap Hizbullah dilibatkan dalam setiap perundingan perdamaian. Warga Tel Aviv menegaskan skeptisme mereka tentang prospek gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Meski begitu, mereka tetap berharap gencatan senjata akan membawa periode perdamaian. Sejumlah warga Israel pun meragukan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka mempertanyakan komitmen Netanyahu dalam hal perdamaian di Timur Tengah. רוצה רצועת ביטחון, אבל עשינו את זה כבר, ניסינו את זה. לא בטוח שזה עבד. אפשר להאמין למשהו שביבי אמר? וגם אני לא יודעת מה יצא מזה. זה יותר חשוב מה טראמפ אמר. Tak percaya pada Netanyahu, kini warga Israel menggantungkan harapan mereka pada Donald Trump agar perdamaian bisa diwujudkan dan berharap Hizbullah ikut dilibatkan dalam meja perundingan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel masih memiliki rencana untuk mengatasi ancaman tersisa dari Hizbullah. Ya, pernyataan dari Netanyahu muncul saat Israel sedang gencatan senjata dengan Libanon selama 10 hari. עדיין לא סיימנו את המלאכה. יש דברים שאנחנו מתכננים לעשות מול איום הרקטות שנשארו, ונגד איום הרחפנים, ואני לא אפרט. אבל יש לנו גם יעד נוסף, והוא פירוק חיזבאללה. ולכן אני אומר לכם, שוב ביושר, זה לא יושג מחר. זה דורש מאמץ מתמשך, זה דורש סבלנות, זה דורש אורך רוח, וזה דורש ניווט מושכל בשדה המדיני. לבקשת ידידי הנשיא טראמפ, שאיתו שנינו את פני המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים. הסכמנו להפסקת אש זמנית בלבנון. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi warga di Libanon pasca tercapainya gencatan senjata, berikut kami akan tampilkan wawancara kami dengan WNI di Tripoli, Libanon, yakni Ayu Nitra. Tanya apakah yang dirasakan warga Tripoli, Libanon Utara dengan menyambut 10 hari ke depan ini, pastinya kami sangat bahagia, sangat excited. Saya dengar berita itu dari suami ketika dia pulang tepat jam 00 waktu dini hari, kemudian dia menyampaikan akan terjadi gencatan senjata 10 hari. Apa yang saya rasakan benar-benar sangat sumringah, benar-benar sangat, ya puji syukur, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi karena memang walaupun memang tempat wilayah kami Tripoli ini bukan menjadi target sensitif untuk penyerangan, cuman tetap saja secara psikologis berada di wilayah negara yang sedang berkonflik ini merupakan sesuatu yang tidak nyaman sebenarnya, Mas Togi, seperti itu. Berarti bisa dibilang jauh dari lokasi atau tengah target peperangan ya, Mbak Ayu ya? Kalau Tripoli ini memang jauh dari target penyerangan jaraknya, karena kalau bisa saya gambarkan target penyerangan adalah seperti yang di media informasikan itu di Tripoli Selatan dan juga merambah sekarang ke ibu kota. Nah, sedangkan wilayah seperti saya Tripoli, Akar ini berada di wilayah utara atau juga utara timur yang memang bukan basis militer seperti itu. Baik, untuk aktivitasnya berarti bisa dibilang normalkah atau mungkin ada jam malam untuk beraktivitas sehari-hari? Sejak saya datang di akhir Desember 2024 itu adalah sebenarnya serangan yang secara internasional ya, masyarakat atau kita tahu Libanon dalam memasuki masa perang. Kehidupan malam yang saya lihat sama seperti kalau kita datang ke negara Middle East atau Timur Tengah lainnya, memang kehidupan malamnya jauh lebih aktif ya, Mas, karena kondisi cuaca dan faktor lainnya. Karena memang kalau lagi musim panasnya sangat luar biasa dan kembali lagi kemarin dimulai serangan itu kan memasuki musim dingin memang. Nah, kegiatannya apakah dibilang seperti biasa? Seperti normalnya layaknya ya kegiatan biasa sebenarnya, tapi memang Libanon juga punya konflik internal yang ada, tidak hanya sekedar perang secara global, tetap ada kewaspadaan, tetap secara individu melakukan kegiatan normal, tapi tetap mengikuti informasi-informasi terkait